pengolahan warna citra ya, color image processing ya. Oke, nah di sini, jadi fundamental dasar dari warna itu adalah warna itu ya seperti kita tahu ya, warna itu white light itu terdiri dari berbagai spektrum warna ya. Jadi kalau Anda punya prisma, kemudian Anda lihat prismanya itu nanti kalau dari atas Anda kelihatannya yang didapatkan merah, kemudian ke bawah nanti, sampai ke UV ya. Jadi terlihat seperti pelangi ya. Jadi karena warna, putihnya ini berpendar ya, ini terurai jadi warna warna yang komponen penyusunnya ya. Jadi warna putih ini sebenarnya yang disusun oleh berbagai macam warna ini. Nah ini kalau warna kalau dari sisi, spektrum ya, atau di frekuensi. Nah jadi kita lihat, di sini, eee, bukan frekuensi ya, maaf ya, frekuensi diturunkan lagi ke panjang gelombang ya, panjang gelombang. Jadi ini, dari panjang gelombangnya ini, gamma ray yang paling rendah, kemudian infrared, microwave, ya, radio ya. Oke, jadi kalau dari sini ini, semakin ke kanan itu panjang gelombangnya semakin panjang, tapi frekuensinya itu semakin rendah ya, frekuensinya makin rendah. Oke, jadi di sini, dapat kita lihat ya, ini, spektrum dari warna ya, jadi panjang gelombangnya 400, 500 sampai 700. Nah, makanya ya, di sini ini visible spektrum artinya apa? Artinya yang bisa kita lihat ya. Yang bisa kita lihat ya ini aja, panjang gelombang 400 sampai 700 oleh mata kita ya. Kemudian, UV dan infrared itu kita nggak bisa lihat. Makanya kalau Anda, apa namanya, punya sensor infrared, contohnya apa tadi? Ya, punya LED infrared ya, misalkan di remote TV Anda kan nggak itu cuma LED aja, tapi Anda nggak bisa lihat itu, nggak bisa lihat LED-nya, karena nggak bisa dilihat oleh mata. Kalau di kamera CCTV itu kan biasanya ada kamera infrared ya. Nah, dia ada LED yang memancarkan sinyal infrared. Jadi kalau malam tuh kita nggak bisa ngelihat. Tapi kalau dari lewat kamera CCTV karena kameranya ini dia memiliki sensor infrared ya untuk nangkap citra infrared, nah maka bisa kelihatan tuh, citranya yang dari infrared. Kemudian kalau dari, mata manusia ini dia terdiri dari ya pernah kita, apa namanya, pelajari itu terdiri dari sel kerucut dan sel batang ya. Nah di sini, selnya ini, konnya ini ya, kon itu berarti sel kerucut ya, terdiri dari sel kerucut, 6 sampai 7 juta. Nah ini terdiri dari, sel kerucutnya ini dia bertanggung jawab untuk sensor warna merah, biru, dan, hijau ya. Nah ternyata jumlahnya beda-beda, 65% banyakan sensor yang warna merah. Kemudian, paling sedikit biru ya hanya 2%. Itu artinya sensor biru walaupun jumlahnya dikit tapi dia sangat sensitif dengan warna biru ya, karena dengan 2% saja dia sudah bisa mendeteksi warna biru. Oke, ini kalau dari, warna ya, jadi, absorption ya, jadi kalau penerimaan warna oleh mata manusia. Jadi ini blue, green, dan, red. Kemudian itu warna dasarnya itu adalah RGB. Nah, kemudian ada secondary color ya. Jadi secondary color itu merupakan per ini ya, eee, kombinasi dari warna tersebut ya. Jadi kalau hijau dicampur dengan merah itu jadinya kuning ya. Merah dengan biru itu jadinya magenta atau ungu ya.
hijau dengan biru itu jadinya cyan, cyan. Kalau dicampur semua jadinya putih, ya. Campur semua jadinya putih. Itu kalau dari spektrum warna ya. Ini jadi agak dibedakan kalau Anda ini bukan Anda berarti Anda punya cat apa nama cat hijau campur merah, campur biru itu nantinya putih, enggak. Bukan, itu kan zatnya ya, zatnya warnanya. Nah, tapi kalau dari warnanya itu Anda coba bisa kalau Anda punya senter merah, senter hijau, senter biru itu kalau Anda gabungkan itu nanti cahayanya ya putih ya, mendekati putih. Jadi cahaya ya cahaya bukan, eee, catnya, zat warna. Kok ini kok dicampur semua kok hasilnya coklat, bukan putih, ya beda. Kemudian, terdapat selain RGB itu terdapat, parameter lain yaitu adalah brightness, hue, dan saturation ya, untuk menggambarkan sebuah warna ya. Jadi ada 2 cara ya menggambarkan warna, ada RGB, ada HSI ya, nanti coba kita lihat. Oke. Oke, sebuah warna ini, dapat denote sebagai tristimulus ya, di, koefisien trikromatik ya, trikromatik ya. Jadi artinya ini dia, berapa istilahnya berapa komponen X-nya, ini X, Y, Z, ini RGB-nya. Jadi totalnya X, Y, Z ini, total komponen RGB dibagi oleh parsialnya ya, yang red ini berapa. Jadi, ini merupakan trichromatic coefficient. Nah, ini kalau misalkan, X aksisnya ini adalah red, Y aksisnya ini adalah green ya, koefisiennya. Nah, untuk model yang RGB ya, ini bisa Anda bayangkan sebuah sebuah 3 dimensi ya, ini komponen blue yang ke atas, green yang samping, dan red yang ke, komponen ini ya. Nah, ini dapat kita lihat seperti ini ya, jadi merah, R, G, B ya. Jadi kalau merah agak ke atas itu berarti agak ke biru-biruan, oh jadi ungu. Merah agak ke hijau-hijauan berarti dia kuning. Nah, ini bisa digambarkan sebagai 3 dimensi ini. 24 bit color cube ya. Jadi kalau, Anda lihat di MATLAB ya, di MATLAB itu kalau setiap pikselnya itu, dia tipe datanya itu kalau nggak salah array ya, 3 kali 8 bit kalau nggak salah ya. Nah, masing-masing, kolomnya yang 3 bit itu adalah untuk komponen R, komponen G, dan komponen B ya, komponen B ya. Jadi, warnanya itu 24 bit ya, 24 bit itu berarti kan ada 2 pangkat 24 ya, kombinasi warna ya. Nah, kalau misalkan apa namanya, eee, jadi 1 piksel itu 24 bit, 24 bit. Nah, jadi total warnanya ini adalah 16 juta warna, karena kombinasi dari 24 bit tadi ya, 16 juta warna. Anda kalau, ya di salah satu kalau Anda beli TV atau LCD ini kan kadang-kadang ada, ini kan, apa, kekayaan warnanya ya. Warnanya itu, berapa kayaknya ya. Anda bisa lihat parameternya.
Ini 16 juta warna ya, berarti 24 bit. Ada yang lebih besar dari ini atau kurang dari ini. Oke. Nah, jadi untuk mengenerate gambar warna ya, gambar warna ya. Ini jadi komponen-komponennya red, green, blue ini digabungkan jadi sebuah kombinasi ini. Ini kalau misalkan komponennya rednya ini maksimal, yang lainnya greennya ini gradasi ya jadinya kayak gini. Ini kalau R-nya dinolkan, G-nya dinolkan, B-nya dinolkan. Nah, oke, di sini itu tadi yang warna 8 warna 24 bit ya, maksudnya untuk foto ya. Nah, terkadang ya ada format yang warnanya itu hanya 256 warna saja ya. Jadi kalau Anda buka apa ya, buka palet di Photoshop atau di Word itu biasanya warnanya kan nggak 16 juta juga ya. Nah, kadang-kadang dia agar efisien ya, jadi cuma 256 warna saja. Nah, ini pengkodeannya seperti ini ya. Jadi ada pengkodean antara 0 sampai 256 warna, jadi 255. Save RGB color ya, untuk web ya, karena agar mungkin agar ringan ya, ringan. Nah, kemudian ada format warna yaitu CMY atau CMYK. Ya, CMYK. Ini fungsinya apa ya? Jadi CMY atau CMYK ini sebenarnya merupakan turunan dari format warna RGB. Ya. Jadi ini kita bisa lihat rumusnya ini, 1 dikurangi RGB. Jadi C ini 1 kurangi R, M 1 kurangi G. Nah, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk apa? Ini untuk biasanya di printer ya. Di printer kalau kita pengen ngeprint hitam tuh gimana ya? Print hitam. Jadi kalau teorinya itu kalau misalkan eh, C ditambah M tambah Y ya, itu harusnya dapatnya hitam. Tapi kalau di printer enggak. Jadinya mungkin akan agak apa namanya? Coklat-coklat ya. Makanya ada K-nya itu khusus untuk hitamnya ya. Khusus untuk hitamnya. Jadi kalau CMY atau RGB saja itu tidak bisa menghasilkan di ini ya, di printer ya, tidak bisa menghasilkan warna hitam. Makanya di printer itu ada yang dipakai itu adalah format CMY tintanya. Tintanya kalau lihat tinta printer kan tintanya cyan, magenta, yellow sama hitam ya. Ya, makanya di printer-printer itu ada memakai 4 tinta ini ya, untuk menghasilkan semua warna. Kemudian itu tadi untuk model RGB. Kemudian ada model yang lain yaitu adalah HIS atau HSI ada disebutnya. Jadi ada 3 komponen juga, ada brightness atau intensitas, ada hue yaitu dominan wavelength-nya, dan saturasi ya, relative purity the amount of white light-nya. Jadi purity itu apa ya? Kepuran ya, Nah, ini HIS ya. Jadi kalau HIS itu kalau diibaratkan dengan RGB ya. Ya RGB tadi kita bentuknya kubus kayak gini ya. Nah, kalau HIS itu berarti kita ngambil satu slash ini antara hitam sampai putih ya. Hitam sampai putih. Jadi ke atasnya ini adalah
apa namanya, intensitasnya ya, intensitasnya, ya. Kemudian ya, ke atasnya ini adalah, intensitasnya, kemudian nanti ditentukan dia mau ke arah mana ya, dia cenderung ke arah, giant, yellow ya, nanti ada rotasi juga ya, nanti ada sudutnya juga ya. Kemudian, apa, ya dia ada di berada di titik mana ya. Nah ini ya, ini HIS color model ya. Jadi ini gambar tadi itu kalau misalkan dilihat dari atas ini seperti ini ya. Jadi white-nya itu yang paling atas, ada black tapi black di paling bawah ya. Di sekelilingnya ada giant, blue, magenta, red ya. Nah ini untuk, parameter-parameter H, S, dan I ya. Di H-nya ini adalah sudutnya ini ya, sudutnya ini adalah hue-nya ya. Dia muternya itu tadi sudutnya itu H. S ini adalah apa namanya, dia berada di titik mana ya. Jadi ada amplitudenya ini di mana. Kemudian I-nya itu adalah intensitas ya. Intensitas itu berarti ya ini digambarkan kalau kita dapat lihat break-nya. Break-nya ini, intensitasnya makin ke atas makin tinggi ya. Makin tinggi ke bawah makin rendah. Ini kalau dilihat dari samping, ini dilihat dari atas. Dilihat dari atas. Nah, ini bisa dimodelkan, segi 6, bisa dimodelkan segitiga, bisa dimodelkan bulat ya. Nah, itu kadang kalau Anda ngambil palet di di Photoshop atau di Corel ya kadang-kadang ada, eee, ya bentuknya ada yang seperti ini, ada yang segitiga, ada yang lingkaran ya. Ya sama saja sebenarnya, sama saja. Oke, ini untuk konversi antara RGB ke HSI. Jadi kalau diketahui RGB nyari hue-nya berapa, diketahui RGB nyari S-nya saturasinya berapa, diketahui RGB nyari intensitasnya itu berapa, konversi. Nah, seperti ini sebaliknya kalau diketahui HSI ya, cari RGB-nya berapa. Oke, jadi kalau ada kita dapat citra ini ya, citra ini kita ambil datanya, yang ini cuma hue-nya saja. Data S dan I dihilangkan. Kemudian di sini saturasi ya, ini saturasi aja, yang lain dihilangkan. Intensitas, intensitas, intensitas saja ya. Ya itu ya, jadi ada dua buah model warna yaitu RGB dan HSI. Nanti kita lihat, nanti mungkin ada beberapa aplikasi yang kita butuh, apa namanya, naikkan komponen R saja atau naikkan hue-nya saja atau saturasinya ya. Karena di setting-setting monitor atau kalau kalian Anda nyeting apa ya, foto, ya kadang-kadang kan Anda pengen cuma naikkan brightness-nya. Nah, itu berarti Anda naikkan intensitasnya sebenarnya, naikkan intensitasnya. Jadi tadi kalau algoritmanya kalau naikkan intensitas berarti Anda harus kalau di MATLAB itu RGB kan, RGB, Anda harus convert dulu ke HSI, I-nya baru ditambahkan. Nah, itu berarti naikkan intensitasnya atau brightness-nya. Naikkan saturasi berarti sama aja, ganti HSI, S-nya ditambah. Oke, kemudian ada, proses citra untuk warna itu pseudo color image processing. Pseudo color image processing ini adalah untuk memproses ya, jadi foto atau citra itu yang tadinya itu enggak ada warnanya, jadi cuma grey.
grey abu-abu ya, atau ya sebelumnya kan kita kalau proses cuma satu warna aja atau grey ya, itu jadi warna ya, jadi warna. Jadi ini ya hampir sama untuk klasifikasi ya. Jadi cara kerjanya itu nanti, mungkin Anda di-slash ya, mungkin untuk, eee, yang grey levelnya sekian sampai sekian itu di-set warna apa gitu, warna merah misalkan ya. Nah, jadi seperti ini, jadi ini gambarnya inputnya adalah monokrom ya, gambar grey, bukan black and white. Kalau black and white kan ini kan binary kan, tapi grey itu ya pokoknya intinya, cuma satu komponen aja ya, terang dan gelap ya. Nah, ini bisa diklasifikasikan jadi pseudo color ya, pseudo color. Jadi kita bisa proses misalnya batas-batasnya biru, kemudian yang tinggi intensitasnya itu merah, nah seperti itu. Sehingga nanti kalau di aplikasi biomedik itu kalau kita ngelihat itu lebih mudah, oh ini bagian ininya ya, bagian kulitnya, oh ini bagian yang agak cekung. Nah, oke ini contohnya. Nah ini ya kita sering lihat peta kan, peta ini biasanya kalau di foto dari radar itu radar ya, jadi radar dari atas itu biasanya kan, eee, ya dia formatnya bukan RGB, dia formatnya biasanya intensitas atau gambar ini ya, grey ini. Nah, kita pengen lihat nih mana yang kira-kira yang cekung ya, mana yang cekung, mana yang mana, agak tinggi itu berarti gunung. Nah, kita bisa buat shadow color-nya. Yang hitam ini jadi biru, yang agak cekung itu jadi merah, artinya gunung ya, gitu. Oke, kemudian saya lewat shadow color juga. Kemudian, image processing untuk yang color itu sebenarnya hampir sama dengan yang grey ya. Itu cuma bedanya nanti ada vektornya ada 3, ada komponen R, G, dan B ya. G dan B. Anda bisa pilih salah satu mau Anda kuatkan komponen apanya. Misalkan nih gambar yang full color seperti ini ya. Anda pengen kuatkan komponen yang apa atau Anda ingin ambil komponen yang apa ya. Ini kan bisa macam-macam nih. Jadi datanya ini full color. Ini kalau CMYK seperti ini. Kalau RGB seperti ini. Kalau yang HSI modelnya kayak gini. Ya. Jadi kita sudah pelajari modelnya kan. RGB, secara umum ada RGB dan HSI. Nah, CMYK ini sebenarnya turunan dari RGB. Ini bisa macam-macam. Anda pengen naikkan saturasi ya. Anda pengen naikkan intensitas. Nah, itu bisa dari sini ya. Agak digelapkan. Nah, jadi kalau Anda saya minta buat aplikasi untuk menerangkan, menggelapkan gambar, intensitas, tambah saturasinya, itu Anda bisa buat aplikasinya ya. Nah, ini kan kadang-kadang kalau di Photoshop atau Corel itu kan ada settingan ya saturasi, terus ini kurvanya ini agak dimain-mainkan, dibelokkan. Nah, ini sebenarnya transformasi spasial yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini kan transformasi spasial nih. Output, ini input. Ini gambar negatifnya, negatif dari salah satu komponen. Color slicing ya. Color slicing itu berarti kita cuma highlight beberapa ring color-nya aja ya. Jadi ada gambar, kemudian kita highlight aja yang mana yang kira-kira kita perlukan. Misalkan tadi gambar stroberi tadi kita pengen dapat warna merahnya saja, yang lain dihilangkan. Itu bisa ya. Color highlighting ya. Itu biasanya kan di Photoshop ada kayak fitur apa ya? Jadi Magic Wand kalau nggak salah ya. Magic Wand. Magic Wand itu dia milih satu warna ya, di titik terus nanti dia akan kepilih nih warna yang lain tuh apa saja yang sama. Nanti dia akan kepilih.
Magic Wand ya. Nah, ini salah satu aplikasinya di color slashing itu ya. Jadi stroberinya diklik yang merah, nanti yang merah ini akan ke-select. Nah, ini salah satu aplikasinya color slashing. Kemudian tone dan color correction ya. Jadi mungkin komponen RGB-nya tadi dikorek ya. Dimainkan sehingga nanti Anda bisa dapatkan warnanya lebih cerah ya. Kayak gitu. Nah, ini transformasi spesial aja ini ya. Mudahan transformasi spasial. Nah, ini pada intinya transformasi spasial aja. Nah, tinggal mana yang komponen yang mau Anda transform, apakah B-nya, ataukah C, M, YK, ya. Atau mungkin yang HSI-nya, ya. Nah, ini kan kelihatan, kalau gambarnya agak gelap nih, Anda pengen naikkan brightness-nya, ini bisa. Ya. Nah, di sini histogram equalization, ya. Histogram equalization itu juga bisa dilakukan histogramnya. Kemudian image smoothing ya. Smoothing ya sama aja dengan filter ya, image smoothing. Jadi ini ini seperka ya bagi sigma. Kalau sigma ini kan sebenarnya sebuah moving average filter ya. Nah, tapi ini dioperasikan ke masing-masing komponen RGB. Nah, ini contoh image smoothing. Jadi intinya sama ya dengan yang gray. Ini masing-masing komponen ini di smooth ya. Nanti kalau digabung ini masing-masing dioperasikan di image smoothing. Nanti kalau digabung nanti hasilnya sama. Hasilnya nanti dari smoothing lagi. Kemudian image sharpening ya. Image sharpening juga operasinya tadi Laplacian ini ke masing-masing komponen juga untuk menajamkan gambar. Kemudian image segmentation. Nah, ini yang barusan kita pelajari ya. Berbasiskan warna. Ya sama aja sebenarnya. Ya, jadi kalau tadi warnanya ini sebenarnya Anda pengen dapatkan apa saja. Ya. Anda ambil komponen ekstrak itu apa saja ya. Jadi Anda bisa ambil HSI-nya, bisa ambil RGB-nya, terus dari sini Anda proses lebih lanjut lagi. Nanti hasilnya tinggal di overlay ke gambar asli. Nah, mungkin kalau Anda lihat gambar ini ternyata ini gambar aslinya seperti ini. Ya. Kemudian kalau Anda lihat, kalau diambil hue-nya saja, oh ternyata dia bisa dapatkan nih yang mana yang kira-kira bisa didapatkan hue-nya, ya. Atau S-nya, atau I-nya. Nah, jadi kalau Anda lihat gambar ya, Anda coba ekstrak masing-masing RGB-nya, CMYK-nya, HSI-nya. Ini kira-kira mana yang untuk proses selanjutnya itu yang kira-kira membantu ya. Karena karakteristiknya kan beda-beda. Oke, kemudian color edge detection. Ini juga masing-masing komponen juga untuk diturunkan ke gradiennya. Oke, jadi ini gradien untuk masing-masing RGB ya. Oke, mungkin itu saja. Ya. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk topik ini itu sama aja kayak topik-topik sebelumnya, tapi diaplikasikan ke 3 channel RGB itu ya Pak? Betul. Ya, jadi kalau topik ini
apa, sama. Jadi kalau kita lihat di sini kan, tadi ini pada intinya transformasi spasial ya. Anda lihat kan di sini transformasi spasial grafiknya. Kemudian kalau image smoothing atau image sharpening, yaitu dia operasinya sama, tapi dia bedanya ya untuk masing-masing komponen RGB ini dioperasikan. Ya. Itu kalau Anda milih modelnya RGB, Anda bisa saja milih modelnya HSI. Berarti ini operasinya untuk H, S, dan I. Atau CMYK ini untuk C, M, Y, dan K. Ya. Jadi kalau kita sudah pelajari operator-operatornya, kan, operator-operatornya misalkan ada transformasi spasial, kemudian untuk nyari gradien, ya. Kemudian ini apa namanya untuk filter, operatornya sama ya. Nanti inputnya beda RGB. Nah ini juga tekniknya juga kalau yang color misalkan ya image segmentation ini juga tekniknya ini apa namanya dia misalkan kita pengen segmentasi ini kita bisa ambil dari HIS-nya dulu itu juga bisa. Atau tanpa perlu ini kalau tadi pilihan K-means itu misalkan langsung dari color itu juga bisa ya, langsung dari sini langsung di K-means itu juga bisa. Ya, pada intinya sebuah gambar itu Anda bisa ekstrak. Ya. Bisa ekstrak datanya itu kalau sebuah warna itu ada dua model ya. Ada dua model Cyan yang RGB dan HSI. Dan juga ini bisa diturunkan CMYK. Nah, selanjutnya Anda bisa apa ya? Bisa proses ini mana sih kira-kira yang penting yang membantu untuk proses selanjutnya gitu. Bisa Anda ambil satu, bisa Anda ambil kombinasinya RGB. Misalkan ini saya pengen deteksi stroberi ya. Stroberi. Ini saya pengen ngambil komponen yang apa? Ini kalau Anda lihat, ini kan stroberi ini yang kelihatan stroberinya itu kan yang Cyan ya. Ini kelihatan nih Cyan. Kemudian yang red ini bisa kelihatan. Yang yellow ini kan nggak kelihatan, ini nggak perlu. Jadi mungkin nanti algoritma saya mungkin nanti saya ambil saja gambar yang Cyan sama red, nanti saya proses, nanti dikombinasikan. Itu. Itu apakah sudah ini? Sudah, Pak. Ya. Gitu. Jadi untuk yang warna ini Anda bisa terbantu nih dari kayak gini. Ya, ini ada analisis. Oh, ini kira-kira yang membantu itu apa sih? Gambar yang Cyan red ini kayaknya stroberinya kelihatan. Ya, kalau yang lain yellow sama blue ini kelihatan nyampur sama warna lainnya. Ya. Oke. Ya kalian tadi sudah tunjukkan overlay ya, cara overlay ya. Overlay itu membantu saat proses development ya. Jadi ketahuan nih, nanti ini yang kedetek yang mana, ya. Sangat membantu ya, untuk proses development. Jadi nanti tinggal di overlay stroberinya ini di overlay dikembalikan ke gambar asli. Ini ke overlay ini kelihatan nih merahnya di sini. Oke, ada lagi? Ya kalau nggak ada saya tutup aja kuliahnya, nanti slide dan rekamannya saya upload di Spada. Ini Spada sama web OCW kalau nggak salah susah diakses ya. Jadi nanti kalau ada absennya saya umumkan di grup.